Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di sini saya akan menceritakan film tentang Kubo and the Two Drinks yang rilis pada tahun 2016 silam. Film tersebut disutradarai oleh Travis Knight, pengisi suaranya diisi oleh Charlize Theron, Art Parkinson, Ralph Fiennes, dan lain-lainnya. Di awal film, terlihat seorang wanita yang menggendong tas dengan berlambang kubang di belakangnya, mengarungi samudra dengan kapal kecilnya. Wanita ini terlihat cemas ketika ia dihadang ombak yang amat besar. Lalu, wanita tersebut memetik gitar ajaib yang ada di tangannya dan membuat ombak yang ada di depannya terbelah. Tidak sampai di situ. Ada ombak lagi di belakangnya yang sangat besar dari sebelumnya dan menghantam wanita tersebut hingga terdampar di sebuah pulau. Ternyata, yang ada di dalam tas tersebut adalah anaknya yang bernama Kubo. Setelah beberapa tahun kemudian, Kubo dengan bersama ibunya yang bernama Sariatu, mereka tinggal di sebuah gua. Kubo sangat terampil menggunakan kertas origami dan menghibur ibunya dengan kertas origami tersebut. Lalu, dia pun pergi untuk mencari uang. Akhirnya dia menemukan sebuah desa. Tersebut sangat amat menyenangkan menurut Kubo. Dan di desa ini pula Kubo bertemu dengan nenek-nenek pengemis. Di desa ini, Kubo sudah terbiasa menjadi pengamen di desa tersebut dengan menunjukkan aksi kertas origami tersebut dengan gitarnya yang ajaib itu. Dengan gitarnya yang ajaib itu, jika dipetik kertas-kertas origami tersebut bisa bergerak yang diiringi oleh gitar tersebut. Kubo menampilkan pertunjukan ceritanya kepada masyarakat di desa. Dia bercerita mengenai seorang samurai malang bernama Hanzo yang hidup sebatang kara. Karena keluarganya telah dibunuh oleh Raja Bulan. Samurai itu berpetualang mencari 3 pusaka ajaib untuk mengalahkan Raja Bulan, yaitu pedang terkuat, baju perang terkuat, dan helm perang terkuat. Kubo pun bergegas pulang kembali ke tempat tinggalnya. Sariatu mulai sadar dan tersenyum melihat Kubo. Di sela makan malam, Sariatu menceritakan sebuah cerita kepada Kubo. Ternyata, mengenai samurai tersebut adalah kisah nyata. Hanzo adalah ayah kandung Kubo. Sariatu bercerita bahwa ayahnya meninggal saat dia melindungi Kubo dari kejaran Raja Bulan. Dan saudari ibunya yang telah merenggut satu mata Kubo. Sariatu juga menasihati Kubo agar ia tidak keluar saat malam hari, atau akibatnya ia akan diculik oleh kakeknya sendiri, Sang Raja Bulan, yang berusaha mengambil mata Kubo satunya lagi. Di malam hari, saat Sariatu sedang tidur, tiba-tiba kertas origami tersebut bertebangan dengan sendirinya. Kubo yang melihat hal itu kaget dan membangunkan ibunya. Pagi harinya, Kubo datang ke desa lagi untuk mendongeng seperti biasanya. Tidak disangka, ternyata di desa sedang diadakan festival untuk mengenang arwah para leluhur. Kubo bertemu dengan temannya, yaitu nenek pengemis. Nenek tersebut menceritakan bahwa nanti malam bakal ada kegiatan yang seru dan banyak kembang api. Tapi sayangnya Kubo tidak bisa mengikuti festival tersebut. Sang nenek menyuruh Kubo membuat sebuah lentera jika ingin berkomunikasi dengan arwah yang disayangi. Kubo pun bergegas pergi. Sore hari, Kubo berjalan menuju sebuah pemakaman. Di sana, Kubo melihat banyak warga desa yang mengunjungi pemakaman dan membawa lentera. Mereka berkomunikasi dengan arwah yang dikasihi. Kubo kemudian duduk di sebuah batu petilasan dan menaruh lenteranya. Kubo berdoa dan bercerita tentang diri dan keadaan ibunya. Kubo berharap agar mendiang ayahnya dapat menjawabnya. Kubo tampaknya agak iri ketika melihat lentera orang lain dapat menyala.
yang berarti arwah yang dikasihi menyambut mereka. Tetapi lentera milik Kubo tidak kunjung menyala. Aneh mulai tiba. Bahkan, ia melihat bayangan misterius di seberang sungai. Bayangan itu ternyata adalah dua saudari dari ibu Kubo yang selama ini mengincarnya. Wanita itu mengejar Kubo, mengeluarkan asap hitam yang mengejar Kubo. Kubo berlari memasuki desa di tempat festival diadakan. Asap yang tadi mengejar Kubo mulai menyerang warga desa. Kubo terjatuh dan di detik-detik terakhir ibu Kubo datang dan membantu Kubo. Sariatu menghadapi saudarinya yang ingin mencuri Kubo. Sariatu menggunakan sisa-sisa sihirnya untuk menyelamatkan Kubo dari kejaran saudari-saudarinya. Beberapa saat kemudian, Kubo terbangun dari pingsannya. Ia melihat seekor monyet putih aneh yang berkata bahwa Kubo sekarang mendarat. Monyet ini menjelaskan kalau ibu Kubo telah tiada, dan desa yang biasa Kubo datangi telah hancur. Monyet itu berkata bahwa saudari ibunya masih mencoba mencari dan mengejar Kubo. Singkat cerita, sampailah mereka di depan bangkai seekor paus. Monyet itu menyarankan Kubo untuk berlindung di dalam bangkai paus tersebut. Dan di dalam bangkai paus, sang monyet memasak makan malam untuk mereka berdua. Kubo yang penasaran bertanya kepada monyet itu, siapa dia? Sebenarnya, ternyata monyet itu adalah sebuah jimat milik Kubo yang dihidupkan dengan sisa-sisa kekuatan sihir milik ibu Kubo untuk melindungi Kubo. Monyet itu menasihati Kubo agar kuat karena saat ini ia sedang diburu oleh kakek dan bibinya. Kubo memperlihatkan sehelai rambut ibunya yang tak sengaja tercabut di saat terakhir Kubo meninggalkan ibunya. Dan oleh keesokan paginya, Kubo dibangunkan oleh si monyet yang berkata bahwa Kubo mengigau bermimpi memanggil-manggil nama ayahnya. Sampai-sampai origami Kubo bergerak sendiri membentuk seorang samurai dengan sendirinya. Samurai ini terlihat seperti memberikan Kubo petunjuk arah untuk menemukan 3 pusaka ajaib, dan mereka bertiga kemudian memulai perjalanannya dengan dipandu oleh origami samurai milik Kubo. Di tengah perjalanan, Kubo yang melihat seekor burung terbang sendirian. Kemudian, ia memperlihatkan kelebihan dirinya. Ia memulai memainkan gitarnya, sehingga kertas-kertas miliknya berubah menjadi bentuk burung-burung. Si monyet pun menasihatinya. Tanpa mereka sadari, dari belakang terlihat sosok asing yang memperhatikan mereka berdua. Beberapa saat kemudian, sampailah Kubo di suatu tempat. Monyet yang ada di depan Kubo tiba-tiba kaget ketika menyadari Kubo telah menghilang. Sang monyet pun mencarinya dan ternyata Kubo diculik oleh seekor monster kumbang. Alasan si kumbang menculik Kubo adalah ia ingin melihat origami samurai milik Kubo. Lalu si kumbang ini menjelaskan bahwa dulu dirinya pernah menjadi seorang samurai terhebat. Tetapi ia dikutuk menjadi seekor kumbang sebuah tengkara dan dihapus segala masa lalunya. Si kumbang melihat Kubo memakai jubah yang sama dengan klan miliknya. Kubo bercerita kalau ayahnya Hanzo. Hanzo adalah seorang pemimpin klan samurai. Kumbang yang hilang ingatan itu pun tertarik kepada Kubo karena Kubo adalah anak dari pemimpin klan, yang berarti guru si kumbang itu sendiri. Setelah itu, kumbang meminta Kubo mengikut sertakan dirinya dalam petualangan Kubo. Lalu Hanzo pun terlihat menunjukkan arah tujuan perjalanan mereka lagi. Di dalam perjalanan, saat mereka bertiga sedang berbincang-bincang pembicaraan, mereka terhenti ketika Hanzo menunjuk ke dalam sebuah lubang dan mengarahkan mereka ke dalam sebuah gua berbentuk tengkorak. Si monyet menyarankan agar tidak menyentuh apapun, tapi si kumbang dan Kubo terlanjur menyentuh pintu gua dan membuat mereka terjatuh ke sebuah ruangan yang besar. Dan tulang belulang yang ada di sekitar mereka sekarang menjadi monster tengkorak raksasa yang mengerikan. Monyet mencoba menembus raksasa menggunakan pedang yang baru saja diambil. Namun pedang tersebut patah, dan ternyata pedang itu adalah pedang palsu.
Hanzo menunjukkan bahwa pedang yang asli terletak di atas kepala tengkorak raksasa tersebut, di mana di sana terlihat banyak sekali pedang-pedang yang menancap. Monster tengkorak itu menangkap si monyet. Monyet yang terhimpit berusaha mengambil pedang-pedang di kepala tengkorak dan menembasnya. Namun sia-sia. Lalu Kubo dengan kekuatannya membuat burung-burung yang mengganggu sang raksasa tengkorak. Ketika Kubo dan Kumbang akan berlari, tiba-tiba Kubo terjatuh tepat di saat monster tengkorak akan menginjaknya. Si Kumbang pun datang dan melindungi Kubo. Si Kumbang baru menyadari bahwa ternyata dirinya juga bisa terbang. Nah, dengan kekuatannya, si Kumbang di atas kepala tengkorak itu mencari pedang yang dimaksud. Namun masih saja belum ketemu. Beberapa saat kemudian itu, Kubo berusaha mencari pedang yang asli. Sementara, si Kumbang dan si monyet akan dimakan oleh monster tengkorak. Di detik-detik terakhir, Kubo berhasil mendapatkan pedang yang asli. Monster tengkorak itu pun si Kumbang lalu terbang dan menolong teman-temannya keluar dari gua tersebut ke arah tepi danau. Di pinggir danau, si Kumbang dan si monyet berdebat terus-menerus. Mereka harus menyeberangi danau yang amat panjang dan berbahaya. Kubo yang menyingkir, kemudian memainkan gitarnya. Tiba-tiba keajaiban terjadi. Karena petikan ajaib, Kubo dapat membuat perahu dari ranting-ranting dedaunan. Di atas perahu, si Kumbang mengajari Kubo untuk memanah. Cerita pun usai, karena mereka dihadang oleh badai. Mereka kaget karena melihat pusaka kedua di dalam danau. Si Kumbang mencoba langsung masuk ke dalam air, tetapi monyet dan Kubo menghalaunya dengan menceritakan bahwa di dalam air tersebut adalah monster dengan mata menyala, yang dapat membuat siapapun yang melihatnya tidak akan kembali lagi. Di lain tempat, Bibi Kubo melanjutkan pengejarannya dan menemukan jejak si Kubo. Di kapal Kubo, gelombang yang tinggi cukup mengganggu kapal, dan Kubo yang khawatir bahwa si Kumbang pasti dalam kesulitan. Kubo kemudian nyemplung ke dalam danau. Di atas kapal, ketika si monyet akan nyemplung juga, tiba-tiba ia ditarik oleh Bibi Kubo. Kubo yang ada di dalam air menemukan baju samurai pusaka. Namun, tiba-tiba di belakangnya muncul seekor monster dengan mata yang besar, menatap dirinya dan membuat Kubo terhipnotis. Di atas kapal, si monyet dan Bibi Kubo bertarung. Lalu pertarungan si monyet dan Bibi Kubo pun berlanjut. Tiba-tiba si Kumbang pun muncul dan ikut bertarung membantu si monyet. Dengan panduan si Kumbang, Bibi Kubo pun berhasil ditangkap oleh si monyet. Dan si Kumbang masuk ke dalam air lagi untuk menyelamatkan Kubo. Kubo yang hampir dimakan oleh monster itu berhasil diselamatkan oleh si Kumbang. Di atas kapal, si monyet masih melanjutkan pertarungannya dengan Bibi Kubo. Dengan usaha yang sangat keras, si monyet berhasil menebas Bibi Kubo dan memenangkan pertarungan itu. Si Kumbang pun membawa Kubo kembali ke atas kapal. Si monyet terlihat khawatir melihat keadaan Kubo. Dan secara ajaib, serpihan kayu dan dedaunan yang hancur kembali menyatu dan membentuk kapal seperti semula. Dan benar, si monyet adalah ibu Kubo. Mereka pun berhasil melewati danau. Ibu Kubo menjelma jadi seekor monyet. Itu menceritakan kejadian sebenarnya soal kisah cintanya dan ayah Kubo. Ceritakan pada saat itu ibu Kubo dan saudarinya membunuh banyak sekali prajurit dan diperintahkan oleh kakek Kubo sang Raja Bulan untuk membunuh Hanzo karena dia mengetahui lokasi pusaka dan menjadi ancaman bagi Raja Bulan. Ibu Kubo berhasil menemui Hanzo terlebih dahulu. Tetapi di saat mereka bertarung, bukannya saling membunuh, melainkan jatuh cinta satu sama lain. Kakek Kubo kemudian marah mengetahui anaknya telah mengkhianatinya. Lalu Hanzo pun mengorbankan dirinya dan pasukannya agar Kubo dan Ibu Kubo bisa kabur dari kejaran kakek Kubo. Ibu Kubo menjelaskan alasan kakeknya ingin mengambil mata satunya lagi, agar ia seperti sang kakek buta akan kemanusiaan. Kubo yang tertidur bermimpi bertemu dengan seorang kakek. Kakek itu mengajak Kubo untuk bermain gitar. Setelah
itu, kakek memunculkan gambaran yang sangat jelas. Benteng milik ayah Kubo. Dan di sanalah pusaka ketiga. Kubo terbangun dan memberitahu yang lain lokasi pusaka ketiga. Mereka pun melanjutkan perjalanan ke lokasi tersebut, melintasi pegunungan dan hutan-hutan. Dan sampailah mereka di benteng milik Hanzo ayah Kubo. Mereka menelusuri semua tempat dan sampailah mereka di sebuah ruangan, di mana di sana terdapat lukisan Kubo dan orang tuanya. Bibi Kubo pun datang di hadapan Kubo. Ia berjalan ke si monyet jelmaan ibu Kubo. Di sini Bibi Kubo menjelaskan sebuah fakta bahwa ternyata si kembang adalah Hanzo atau ayahnya Kubo. Hanzo dikutuk jadi kumbang dan dihapus ingatannya. Kemudian, Bibi Kubo membanting Hanzo. Lalu, Ibu Kubo bangkit dan mulai menyerang saudarinya. Mereka berdua bertarung mati-matian. Tetapi, Bibi Kubo berhasil menumbangkan Ibu Kubo. Di saat detik-detik bibinya akan menyerang Ibu Kubo, tiba-tiba Hanzo bangkit dan melindungi Kubo dan serta ibunya. Namun beberapa saat kemudian tiba-tiba Bibi Kubo langsung menusuk Hanzo dari belakang. Kubo yang marah langsung berlari ke arah gitarnya itu. Lalu memetik gitarnya itu hingga satu senarnya putus dan membuat energi ledakan yang mampu mengalahkan bibinya itu. Pagi harinya, Kubo menyaksikan kedua orang tuanya telah tiada. Origami Hanzo menyadari kalau pusaka ketiga berada di desa asal Kubo. Kubo pun kemudian mengambil gitarnya lalu memetiknya, dan membuat senar terakhirnya putus, lalu terbang kembali ke desa asalnya. Sebuah helm perang. Di desa tersebut, Kubo akhirnya mendapatkan pusaka terakhir, yang kini ia cari. Saat ia ingin memakai helmnya, tiba-tiba si nenek pengemis melihat Kubo. Kubo menyarankan kepada seluruh warga desa untuk menghindari Kubo. Kemudian Kubo memakai helm pusaka itu dan memanggil kakeknya Sang Raja Bulan untuk menantangnya. Sang Raja Bulan pun seketika datang di hadapan Kubo. Kakek Kubo mengajak dirinya untuk hidup di kerajaan bulan bersama dirinya. Kubo pun menolak ajakan kakeknya karena kakeknya telah membunuh kedua orang tua Kubo. Kubo berniat mengalahkan sang kakek. Sang Raja Bulan seketika marah dan berubah menjadi monster yang mengerikan. Kubo berhasil menusuk monster itu, tetapi monster itu belum juga mati. Mereka berdua pun bertarung mati-matian. Kakeknya yang terlalu kuat akhirnya berhasil menangkap Kubo dan melemparkan Kubo ke arah pemakaman. Kubo yang ada di situ kemudian bangkit dan kembali dan mengambil gitarnya yang tanpa sinar, dan menggantinya dengan rambut ibunya, serta rambutnya sendiri. Kubo memetik gitarnya dan membentuk sebuah lingkaran perlindungan. Lalu ia memetik gitarnya sekali lagi dan mengalahkan monster itu. Monster itu pun berubah bentuk menjadi sesosok manusia tua yang lupa ingatan. Pria itu bertanya akan hati dirinya. Warga desa yang baik hati mengarang cerita ke kakek Kubo, mengatakan bahwa kakeknya ini sangat baik hati, peduli kepada sekitarnya. Kakek pun kembali tersenyum dan Kubo berjanji akan merawat si kakek. Sesudah itu, para warga menaruh lentera-lenteranya kembali ke sungai tersebut, dan Kubo juga menaruh di atas batu petilasan dan berdoa untuk orang tuanya. Orang tua Kubo dalam wujud arwahnya menemani Kubo untuk meletakkan lenteranya di sungai. Dan selesailah film Kubo and the Two Rings. Baiklah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.